Ada sebuah kisah bagus sekali itu. Ada seorang nelayan dapat ikan besar. Dia jalan di pinggir pantai dan dia ingin membawa ikan itu pulang ke rumah. Biasanya dia jual ikan, tapi pada saat itu momennya dia tidak ingin jual ikan. Ikannya gede dan dia ingin masak bersama keluarganya. Lewatlah seorang laki-laki yang memiliki kuasa. Lalu memukul nelayan itu, lalu meminta nelayan itu menjual ikan itu. Tapi nelayan itu tidak mau menjual. Lalu akhirnya laki-laki itu kecewa, dipukullah nelayan itu sampai jatuh, direbutlah ikannya. Dibawa ke rumah, malamnya makan, tertancap duri di jempolnya. Semalam suntuk, dia tidak bisa tidur. Dibawa ke tabib, tabib kaget karena sudah busuk dan harus dieksekusi untuk dipotong, diamputasi karena tidak ada jalan keluar. Baru saja dipotong jempolnya, pulang sampai di rumah telapak tangannya sudah menghitam busuk. Datang lagi ke tabib kesakitan, dipotong telapak tangannya. Baru pulang sebentar, busuknya sudah naik ke ujung tangannya. Datang lagi ke tabib, dipotong sampai sikunya. Sang tabib pun heran karena tidak pernah menjumpai kasus itu selama dia menjalankan praktek kesehatan. Pulang dia sampai ke rumah, ternyata sudah sampai sini busuknya. Sampai akhirnya dipotong di sini. Dan ketika dipotong di sini ada seorang ulama ketika melihat kejadian itu lalu bertanya, ini kenapa kamu setiap datang ke tabib dipotong tanganmu dan diamputasi? Iya, saya makan ikan tertancap duri, lalu cepat sekali busuknya. Dari jempol, telapak tangan sampai siku, sampai ujungnya. Ulama ini bertanya kepada orang ini yang nestapa dan kasihan ini, kamu dapat ikannya di mana? Dapat ikannya di pantai. Berapa kamu membeli ikan itu? Aku tidak beli. Lah terus aku pukul orangnya. Lalu ulama itu berkata, kamu minta ridhonya. Kalau kamu tidak minta ridhonya, apa yang kamu rasakan ini akan merambat itu infeksinya ke seluruh bagian tubuhmu yang vital dan kamu akan mati dalam kondisi terhina. Ketakutan akhirnya dia datang nelayan itu dan nelayan itu sudah lupa sama orang tersebut. Orang tersebut menabrak sang nelayan dan dia minta maaf. Sang nelayan itu berkata, saya tidak kenal kamu. Orang itu berkata, saya merebut ikanmu. Nelayan itu membantah, yang merebut ikanku itu memukul aku dengan tangan kanan. Kamu tidak punya tangan kanan. Iya, itu aku. Inilah kejadian yang menimpa kepada. Dilihat lagi oleh nelayan, oh iya ini kamu. Dan nelayan itu berkata, aku tidak tahu kalau akibatnya bisa sejauh ini. Ya sudah, aku ridhoi kamu.